Selamat siang guys, berjumpa lagi dengan Surya dari Kirana Antren Official. Siang ini kita akan bercerita tentang legenda Jakatarub. Kita awali pada zaman dahulu, hidup seorang pemuda bernama Jakatarub di sebuah desa di daerah Jawa Tengah. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mbok Milah. Ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-hari Jakatarub dan Mbok Milah bertani padi di sawah. Pada suatu malam, di tengah tidurnya yang lelap, Jakatarub bermimpi mendapat istri seorang bidadari cantik jelita dari kayangan. Begitu terbangun dan menyadari bahwa itu semua hanya mimpi, Jakatarub tersenyum sendiri. Walaupun demikian, mimpi indah barusan masih terbayang dalam ingatannya. Jakatarub tidak dapat tidur lagi. Ia keluar dan duduk di ambengan depan rumahnya sambil menatap bintang di langit. Tak terasa ayam jantan berkokok, tanda hari sudah pagi. Mbok Milah yang baru terjaga menyadari kalau Jakatarub tidak ada di rumah. Begitu ia melihat keluar jendela, dilihatnya anak sematawayangnya sedang melamun. Apa yang dilamunkan anakku itu, pikir Mbok Milah. Ia menebak mungkin Jakatarub sedang memikirkan untuk segera berumah tangga. Usianya sudah lebih dari cukup. Teman-teman sebayanya rata-rata telah menikah. Pikirnya itu membuat Mbok Milah berniat untuk membantu Jakatarub menemukan istri. Siang hari ketika Mbok Milah sedang berada di sawah, tiba-tiba datang Pak Ranu, pemilik sawah sebelah menghampirinya. Mbok Milah, mengapa anakmu sampai saat ini belum menikah juga? Tanya Pak Ranu. Entahlah, kata Mbok Milah sambil mengingat kejadian tadi pagi. Ada apa kau menanyakan itu Pak Ranu? Tanya Mbok Milah. Ia sedikit heran kenapa Pak Ranu tertarik dengan kehidupan pribadi anaknya. Tidak apa-apa Mbok Milah, aku bermaksud menjodohkan anakmu dengan anakku, Larasati, jawab Pak Ranu. Mbok Milah terkejut mendengar niat Pak Ranu yang baru saja diutarakan. Ia sangat senang. Laraswati adalah seorang gadis berparas cantik yang tutur katanya lemah lembut. Ia yakin kalau Jakatarub mau menjadikan Laraswati sebagai istrinya. Walaupun demikian, Mbok Milah tidak ingin mendahului anaknya untuk mengambil keputusan. Biar bagaimanapun, ia menyadari kalau Jakatarub sudah dewasa dan mempunyai keinginan sendiri. Aku setuju Pak Ranu, tapi sebaiknya kita bertanya dulu pada anak kita masing-masing, kata Mbok Milah bijak. Pak Ranu mengangguk-angguk. Ia pikir apa yang dikatakan Mbok Milah benar adanya. Hari berganti hari, Mbok Milah belum juga menemukan waktu yang tepat untuk membicarakan rencana perjodohan Jakatarub dan Laraswati. Ia takut Jakatarub tersinggung. Mungkin juga Jakatarub telah memiliki calon istri yang belum dikenalkan padanya. Lama-kelamaan Mbok Milah lupa akan niatnya semula. Jakatarub adalah seorang pemuda yang sangat senang berburu. Ia juga pemburu yang handal. Keahliannya itu diperoleh dari mendiang ayahnya. Jakatarub seringkali diajak berburu oleh ayahnya sejak kecil. Pagi itu Jakatarub telah siap berburu ke hutan. Busur, panah, pisau, dan pedang telah disiapkannya. Ia pun pamit pada ibunya. Mbok Milah terlihat biasa-biasa saja melepas kepergian Jakatarub. Ia berharap anaknya itu akan mendapat pulang seekor menjangan besar yang bisa mereka makan beberapa hari ke depan. Tak lama kemudian, Mbok Milah masuk ke kamarnya. Ia bermaksud beristirahat sejenak sebelum berangkat ke sawah. Maklumlah, Mbok Milah sudah tua. Tak memakan waktu lama di tengah hutan, Jakatarub berhasil memanah seekor menjangan. Hatinya senang. Segera saja ia memanggil menjangan itu dan bermaksud segera pulang.
nasib sial rupanya datang menghampiri. Tengah asik berjalan, tiba-tiba muncul seekor macan tutul di hadapan Cakataruk. Macan itu mengambil ancang-ancang untuk menyerang. Cakataruk panik. Ia segera melepas menjangan yang dipanggulnya dan mencabut pedang dari pinggangnya. Sang macan bergerak sangat cepat. Ia segera menggigit menjangan dan membawanya pergi. Cakataruk tertunduk lemas. Bukan hanya kaget atas peristiwa yang baru dialaminya, ia pun merasa heran. Baru kali ini nasibnya sesial ini. Hewan buruannya sudah di tangan malah dimangsa binatang buas. Pertanda apa ini? Pikirnya. Cakataruk segera menepis pikiran buruknya melintas di benaknya. Setelah beristirahat sejenak, ia segera berjalan lagi. Nasib sial belum mau meninggalkan Cakataruk setelah berjalan dan menunggu beberapa kali. Tak seekor hewan buruan pun yang melintas. Matahari semakin meninggi, Cakataruk merasa lapar. Tak ada bekal yang dibawanya karena ia memang yakin tak akan selama ini berada di hutan. Akhirnya Cakataruk memutuskan untuk pulang, walaupun dengan tangan hampa. Ketika Cakataruk mulai memasuki desanya, ia heran melihat banyak orang yang berjalan tergesa-gesa menuju ke arah yang sama. Bahkan ada beberapa orang yang berpapasan dengan terlihat terkejut. Walaupun merasa heran, Cakataruk enggan untuk bertanya. Rasa lapar yang menderanya membuat Cakataruk ingin cepat-cepat sampai di rumah. Cakataruk tertegun memandang rumahnya yang sudah nampak dari kejauhan. Banyak orang berkerumun di depan rumahnya. Bahkan orang-orang yang tadi tidaknya berjalan tergesa-gesa ternyata menuju ke rumahnya juga. Ada apa ya? Pikirnya. Cakataruk mulai tidak enak hati. Ia segera berlari menuju rumahnya. Ada apa ini? Tanya Cakataruk setengah terteak. Orang-orang terkejut dan menoleh ke arahnya. Pak Ranu yang memang menunggu kedatangan Cakataruk sedari tadi langsung menghampiri dan menepuk-nepuk bahu Cakataruk. Sabar nak, katanya sambil membimbing Cakataruk memasuki rumah. Maka Cakataruk langsung menuju pada sosok tubuh yang terbujur kaku di atas dipan di ruang tengah. Beberapa detik kemudian Cakataruk menyadari kalau ibunya telah meninggal. Cakataruk tak sanggup menahan air mata. Inilah bukti atas firasat buruk yang kurasakan sejak pagi, pikirnya. Cakataruk tak sanggup berbuat apa-apa. Ia hanya termenung memandang wajah Mbok Mila. Cerita Pak Ranu bahwa istrinya yang menemukan Mbok Mila telah meninggal dunia dalam tidurnya tadi pagi tak dihiraukannya. Ia merenungi nasibnya yang kini sebatang kara. Cakataruk juga menyesal belum memenuhi keinginan ibunya melihat ia berumah tangga dan meminang cucu. Tapi semua telah tinggal kenangan. Kini ibunya telah beristirahat dengan tenang. Sepeninggal ibunya, Cakataruk mengisi hari-harinya dengan berburu. Hampir setiap hari ia berburu ke hutan. Hasil buruannya selalu ia bagi-bagikan ke tetangga. Hanya dengan berburu, Cakataruk bisa melupakan kesedihannya. Seperti pagi itu, Cakataruk telah bersiap-siap untuk berangkat berburu. Dengan santai ia berjalan menuju hutan Wanawasa karena hari masih pagi. Ketika sampai di hutan pun, Cakataruk hanya menunggu hewan lewat di depannya. Ia tak terasa hari sudah siang. Tak satupun hewan buruan yang didapat Cakataruk. Ia justru lebih banyak melamun. Karena rasa haus yang baru dirasakannya, Cakataruk melangkahkan kaki ke arah danau. Danau yang terletak di tengah hutan Wanawasa itu dikenal masyarakat sebagai Danau Toyawening. Ketika hampir sampai di danau itu, Cakataruk menghentikan langkah kakinya. Telinganya menangkap
Suara gadis-gadis yang sedang bersenda gurau. Mungkin ini hanya khayalanku, pikirnya heran. Mana mungkin ada gadis-gadis bermain-main di tengah hutan belantara begini. Dengan mengendap-endap, Jakataro melangkahkan kakinya menuju danau Toyoning. Suara tawa gadis-gadis itu makin jelas terdengar. Jakataro mengintip dari balik pohon besar ke arah danau. Alangkah terkejutnya Jakataro menyaksikan 7 orang gadis cantik sedang mandi di danau Toyoning. Jantungnya berdegup makin kencang. Jakataro memperhatikan satu orang gadis di danau itu. Semuanya berparas sangat cantik. Dari percakapan mereka, Jakataro tahu kalau 7 gadis itu adalah bidadari yang turun dalam kayangan. Apakah ini arti mimpiku waktu itu, pikirnya tenang. Maka Jakataro melihat tumpukan pakaian bidadari di atas sebuah batu besar di pinggir danau. Semua pakaian itu memiliki warna yang berbeda. Jika aku mengambil salah satu pakaian bidadari itu, tentu yang punya tidak akan dapat kembali ke kayangan, gumam Jakataro. Wajahnya dihiasi senyum manakala membayangkan sang bidadari yang bajunya ia curi akan bersedia menjadi istrinya. Dengan hati-hati Jakataro berjalan menghampiri tumpukan baju itu. Ia berjalan sangat perlahan. Jika para bidadari itu menyadari kehadirannya, tentu rencananya akan buyar. Jakataro memilih baju berwarna merah. Setelah berhasil, Jakataro buru-buru menyelinap ke balik semak-semak. Tiba-tiba seorang dari bidadari itu berkata, "Ayo kita pulang sekarang, hari sudah sore." Ya benar, sebaiknya kita pulang sekarang sebelum matahari terbenam, tambah yang lain. Para bidadari itu keluar dari danau dan mengenakan pakaian mereka masing-masing. "Di mana bajuku?" teriak salah seorang bidadari. "Siapa yang mengambil bajuku?" tanyanya dengan suara bergetar menantang. "Di mana kau taruh bajumu, Nawang Wulan?" tanya seorang bidadari kepadanya. "Sama dengan kalian," Nawang Wulan menjawab sambil menangis. Ia terlihat sangat panik. Tanpa bajunya mana mungkin ia bisa pulang ke kayangan. Apalagi selendang yang dipakainya untuk terbang ikut raib juga. Karena Nawang Wulan tidak menemukan bajunya, ia segera masuk kembali ke danau Toyoning. Teman-temannya yang lain membantu mencari baju Nawang Wulan. Usaha mereka sia-sia karena baju Nawang Wulan sudah dibawa pulang Jakataro ke rumahnya. Akhirnya seorang bidadari berkata, "Nawang Wulan, maafkan kami harus segera pulang ke kayangan dan meninggalkan kamu di sini. Hari sudah menjelang sore." Nawang Wulan tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa mengangguk kepada keenam temannya yang terbang perlahan meninggalkan danau Toyoning. Mungkin memang nasib untuknya penghuni bumi, pikir Nawang Wulan sambil mencucurkan air mata. Nawang Wulan kelihatan putus asa. Tiba-tiba tanpa sadar terucap, "Barang siapa yang bisa memberiku pakaian dan akan kujadikan saudara bila ia perempuan, tapi biar laki-laki akan kujadikan suamiku." Jakataro yang dari tadi memperlihatkan gerak-gerik Nawang Wulan dari balik pohon tersenyum-senyum. Akhirnya mimpiku menjadi kenyataan. Jakataro keluar dari persembunyian dan berjalan ke arah danau. Ia membawa baju mendiang ibunya yang diambilnya ketika pulang tadi. Jakataro segera meletakkan baju yang dibawanya di atas sebuah batu besar seraya berkata, "Aku Jakataro. Aku membawakan pakaian yang kau butuhkan. Ambillah dan pakailah segera. Hari sudah hampir malam." Jakataro meninggalkan Nawang Wulan dan menunggu di balik pohon besar tempatnya bersembunyi. Tak lama kemudian, Nawang Wulan datang menemuinya. "Aku Nawang Wulan. Aku bidadari dari kayangan yang tidak bisa kembali ke sana karena bajuku hilang," kata Nawang Wulan memperkenalkan diri. Ia memenuhi kata-kata yang diucapkannya tadi. Tanpa ragu Nawang Wulan bersedia menerima Jakataro sebagai suaminya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tak terasa rumah tangga Jakataro dan Nawang Wulan telah dikaruniai seorang putri yang hebat yang diberi nama Nawangsih.
Tak seorang pun penduduk desa yang mencurigai siapa sebenarnya Nawang Wulan. Jaka Tarub mengakui istrinya itu sebagai gadis yang berasal dari sebuah desa yang jauh dari kampungnya. Sejak menikah dengan Nawang Wulan, Jaka Tarub merasa bahagia. Namun ada satu hal yang mengganggu pikirannya selama itu. Jaka Tarub merasa heran mengapa pagi di lumbung padi mereka kelihatan tidak berkurang walau dimasak setiap hari. Lama-lama tumpukan padi itu semakin meninggi. Panen yang diperoleh secara teratur membuat lumbung mereka hampir tak muat lagi menampungnya. Pada suatu pagi, Nawang Wulan hendak mencuci ke sungai. Ia menitipkan Nawangsih pada Jaka Tarub. Nawang Wulan juga mengingatkan suaminya untuk tidak membuka tutup kukus nasi yang sedang dimasaknya. Ketika sedang asik bermain dengan Nawangsih, yang saat itu berumur 1 tahun, Jaka Tarub teringat akan nasi yang sedang dimasak istrinya. Karena terasa sudah lama, Jaka Tarub hendak melihat apakah nasi itu sudah matang. Tanpa sadar, Jaka Tarub membuka kukusan nasi itu. Ia lupa akan pesan Nawang Wulan. Betapa terkejutnya Jaka Tarub demi melihat isi kukusan itu. Nawang Wulan hanya memasak setangkai padi. Ia langsung teringat akan persediaan padi mereka yang semakin lama semakin banyak. Terjawab sudah pertanyaan selama ini. Nawang Wulan yang rupanya telah sampai di rumah menatap marah kepada suaminya di depan dapur. "Kenapa kau melanggar pesanku, Mas?" tanyanya berang. Jaka Tarub tidak bisa menjawab. Ia hanya terdiam. Hilanglah sudah kesaktianku untuk merubah setangkai padi menjadi sebakul nasi. Lanjut Nawang Wulan, "Mulai sekarang aku harus menumbuk padi untuk kita masak. Karena ini harus menyediakan mesum untukku." Jaka Tarub menyesali perbuatannya, tapi apa mau dikata? Semua sudah terlambat. Mulai hari ini Nawang Wulan selalu menumbuk padi untuk dimasak. Mulailah terlihat persediaan padi mereka semakin lama semakin menipis. Bahkan sekarang padi itu sudah tinggal tersisa di dasar lumbung. Seperti biasa, pagi itu Nawang Wulan ke lumbung yang terletak di halaman belakang untuk mengambil padi. Ketika sedang menarik batang padi yang tersisa sedikit itu, Nawang merasakan tangannya memegang sesuatu yang lembut. Karena penasaran, Nawang Wulan terus menarik benda itu. Wajah Nawang Wulan ketika pucat pasti menatap benda yang baru saja berhasil diraihnya, baju bidadari dan selendang yang berwarna merah. Bermacam perasaan berkecamuk di hatinya. Nawang Wulan merasa dirinya ditipu oleh Jaka Tarub yang sekarang telah menjadi suaminya. Ia sama sekali tidak menyangka ternyata yang tega mencuri bajunya adalah Jaka Tarub. Segera saja keinginan yang tidak pernah hilang dari hatinya menjadi begitu kuat. Nawang Wulan ingin pulang ke asalnya, Kayangan. Sore hari ketika Jaka Tarub kembali ke rumahnya, ia tidak mendapati Nawang Wulan dan anak mereka Nawangsih. Jaka Tarub mencari sambil berteriak memanggil Nawang Wulan. Yang dicari tak jua menjawab. Saat itu matahari mulai tenggelam. Tiba-tiba Jaka Tarub yang sedang berdiri di halaman rumah melihat suatu melayang menuju ke arahnya. Ia mengamatinya sesaat. Jaka Tarub terpana. Beberapa saat kemudian ia mengenal ternyata yang dirinya adalah Nawang Wulan yang menggendong Nawangsih. Nawang Wulan terlihat sangat cantik dengan baju didari lengkap dengan selendangnya. Jaka Tarub merasa dirinya gemetar. Ia sama sekali tidak menyangka kalau Nawang Wulan berhasil menemukan kembali baju bidadarinya. Hal ini berarti rahasianya telah terbongkar. "Kenapa kau tega melakukan ini padaku, Jaka Tarub?" tanya Nawang Wulan dengan nada sedih. "Maafkan aku, Nawang Wulan." Hanya itu kata yang sanggup diucapkan Jaka Tarub. Ia terlihat sangat menyesal. Nawang Wulan dapat merasakan betapa Jaka Tarub tidak berdaya di hadapannya. "Sekarang kau harus menanggung akibat perbuatanmu, Jaka Tarub," kata Nawang Wulan. "Aku akan kembali ke Kayangan karena sungguhnya aku ini seorang bidadari. Tempatku bukan di sini." Jaka Tarub tidak menjawab. Ia hanya pasrah akan keputusan Nawang Wulan. "Kau harus mengasuh Nawangsih sendiri. Mulai saat ini kita bukan suami istri lagi," kata Nawang Wulan tegas. Ia menyerahkan Nawang Wulan ke pelukan Jaka Tarub. Anak kecil itu masih tertidur lelap.
ia tidak sadar bahwa sebentar lagi ibunya akan meninggalkan dirinya. Betapapun salahmu padaku Jakatarup, Nawangsi tetap anakmu. Jika ia ingin bertemu denganmu suatu saat nanti, bakarlah padi, maka aku akan turun menemuinya, tutur Nawangwulan sambil menatap wajah Nawangsi. Hanya satu syaratnya, kau tidak boleh bersama Nawangsi ketika aku menemuinya. Biarkan ia seorang diri di dekat batang padi yang dibakar, lanjut Nawangwulan. Jakatarup menahan kesedihannya dengan ia sangat terlihat tegar. Setelah Jakatarup menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawangwulan, sang bidadari pun terbang meninggalkan dirinya dan Nawangsi. Jakatarup hanya sanggup menatap kepergian Nawangwulan sambil mendekap Nawangsi. Sungguh kesalahan yang tidak termaafkan. Tidak ada hal lain yang dapat dilakukannya saat ini selain merawat Nawangsi dengan baik seperti pesan Nawangwulan. Begitulah cerita dari legenda Jakatarup. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan cerita yang sama. Terima kasih.